Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok satu yang akan mempresentasikan materi metode tabel untuk memenuhi persyaratan tugas akhir kuliah mata kuliah metode numerik yang diampu oleh Ibu Elika Kurniadi SPD MSc dan Bapak Dr. Hasbi Ramadan SPD MSI. Di sini kami beranggotakan 3 orang, yaitu Selin Sinta Chandra, lalu Danu Dwi Anggara, dan saya sendiri Zaki Asana. Untuk pendahuluan, metode tabel dalam konteks metode numerik adalah teknik yang digunakan untuk menyusun data numerik secara sistematis, menampilkan hasil iterasi atau pendekatan numerik, membantu dalam proses interpolasi, pencarian akar, turunan, atau integrasi numerik. Dan dengan metode ini, pengguna dapat dengan mudah melacak perubahan nilai dari suatu perhitungan numerik, membandingkan hasil antar iterasi, dan menentukan titik konvergensi suatu proses numerik. Lalu untuk pembahasan akan dijelaskan oleh Danu Dwi Anggara. Pada Danu, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada Zaki Hasanah. Jadi di sini saya akan membahas tentang pembahasan secara sederhana untuk menyelesaikan persamaan non-linear dapat dilakukan dengan menggunakan metode tabel atau pembagian area, di mana untuk X sama dengan A, B atau X di antara A dan B, dibagi sebanyak N bagian dan pada masing-masing bagian dihitung nilai Fx, sehingga diperoleh tabel di sebelah kanan. Jadi X-nya itu X0 sama dengan A, Fx-nya Fx0, X1 Fx1, X2 Fx2, X3 Fx3, dan sampai Xn Fxn. Oke, next. Di sini ada akar persamaan nonlinear dengan metode tabel. Algoritma metode tabel: yang pertama, definisikan fungsi fx. Yang kedua, tentukan range untuk x yang berupa batas bawah x bawah sama dengan A1 dan batas atas x atas sama dengan A2. Yang ketiga, tentukan jumlah pembagian n. Yang keempat, hitung step pembagian h. H sama dengan X atas dikurang X bawah dibagi N. Yang kelima, untuk I sama dengan 0 sampai dengan N, hitung yang pertama Xn sama dengan X bawah ditambah I dikali H. Yang kedua, Yn sama dengan Ff Xi. Yang keenam, untuk K sama dengan 0 sampai dengan N, dicari K, di mana bila F XK sama dengan 0, maka XK adalah penyelesaian. Bila F XK dikali F XK plus 1 lebih kecil dari 0, maka bila F XK plus 1, maka XK adalah penyelesaian. Bila tidak, XK plus 1 adalah penyelesaian atau dapat dikatakan penyelesaian berada di antara XK dan XK plus 1. Baik, saya kembalikan ke moderator. Baiklah, selanjutnya akan masuk ke contoh soal yang akan dijelaskan oleh Selin. Kepada Selin, saya persilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan mengenai contoh soalnya. Di sini ada soal selesaikan persamaan berikut, yaitu fx sama dengan e pangkat x dikurang 2x dikurang 1.
dengan batas atas itu A1-nya 1 dan batas bawah A2-nya itu min 2. N-nya itu 2000 dan H-nya itu 0,0015. Nah, di sini pertama itu em, kita mau munculin dulu apa namanya itu ke file, terus ke customize ribbon, terus yang developer ini kalau belum centang dicentang, terus klik OK. Nah, nanti di bagian developer ini sudah muncul, diklik, terus baru muncul Visual Basic-nya, diklik, kemudian klik yang this workbook, kita klik, jadi begini. Nah, baru pertamanya tuh kita definisikan fungsi fx dulu. Jadi function f dengan x-nya itu x double, yang artinya itu bilangan real. X double. Kemudian di bawahnya itu kita masukin fungsi f-nya xp eksponen perangkat x dikurang 2 dikali x dikurang 1. Kemudian setelah n function itu kita mau tentukan range untuk x yang berupa batas bawah dan batas atas. Di sini kita masukin subtable enter, kemudian dimensi dari A itu dari 0 sampai 2000 sebagai bilangan real. Kemudian yang B, yang X itu dari 0 sampai 2000 juga sebagai. Kemudian yang Y dari 0 sampai 2000 dan H S double. Oke. Kemudian di sini A1-nya itu sebagai batas atas, A1-nya itu sebagai batas atas. Kita lihat di sini A1-nya itu yang kolom K nomor 6. Berarti di sini kita tulis A6. A2-nya itu ada di K7. Di sini K7. Enter. Kemudian untuk M-nya itu 2000. Dan untuk H-nya itu pakai rumus yang ini, hitung step pembagian. Yang mana berarti batas atas dikurang batas bawah. Batas atasnya itu A1 dikurang dengan batas bawah itu A2 dan dibagi dengan N. Enter. Terus untuk yang I sama dengan 0 sampai dengan N, berarti kita masukin input for I sama dengan 0 sampai N. XI itu sama dengan A1 ditambah dengan I dikali dengan H. Kemudian untuk yang YI-nya itu FXI
Terus untuk yang fx-nya k sama dengan 0, kita gunakan if fx k dikali dengan fx-k yang sama dengan 0, yang ini adalah 0 sama dengan 0, maka dan x-k sama dengan x-k. Kita fungsi if-nya. Terus untuk yang fxk dikali fxk plus 1 kurang dari 0, berarti if fxk dikali dengan fxk plus 1 kurang dari 0, dan if lagi di sini harusnya mutlak kurang dari 1. Jadi kita pakai fungsi ABS absolute. If ABS dari fxk kurang dari ABS fxk plus 1, dan xk sama dengan xk. Tutup and if untuk yang ini, untuk if yang ABS, terus dan satu lagi untuk if yang pertama. Nah, kemudian untuk ngisi yang bagian I, XI, FXI per YI, itu kita gunakan else. Dari kita lihat ini ada DJ, yang I-nya DJ, berarti J itu kolom ke 10 ditambah sama I kita lihat di sini ada di baris ke 14 untuk yang ini ya. Berarti di sini 14 tutup itu sama dengan I. Kemudian untuk yang XI ada di kebalik, ini harusnya ini yang kalau yang baris ini berarti ini yang 14, terus yang ininya huruf J itu ke 10, berarti yang 10. Nah, ininya tetap 14 ditambah sama I, koma, terus K itu huruf ke 11 sama dengan XI. Kemudian untuk yang YI, untuk yang FXI YI-nya itu tetap 14 ditambah dengan I, koma, L itu huruf ke 12, tutup kurung sama dengan YI. Kemudian next, sudah ditutup
sama input yang tadi. Nah, di sini sekitaran, kemudian didapatkan hasilnya nih. Untuk I, XI, dan FXI per YI. Kita lihat di bagian yang, karena dia nggak XFK, FXK-nya tidak sama dengan 0, maka berarti kita lihat yang kurang dari 0. Kita lihat yang kurang dari 0 itu ada di, kita lihat yang ada perubahan tandanya. Ada di iterasi ke 133 dan 134 untuk perubahan. Kita kasih warna untuk membedakannya. Nah, berarti yang kurang dari 0 itu yang minus 0,009995. Berarti hasil dari akarnya itu ialah diiterasi ke 1334 dengan XI-nya 0,001. Baiklah, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih Selin. Itu saja penjelasan dari kelompok kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.